Alhamdulillahilladzi yasara tariqal ibadatil ibad. Ahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa wa la tu'ad. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi anara al-wujud bi nurihi wa syari'atihi ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi allazina taharahumullahu anil juhud. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat serta hidayahnya, bahkan kita diberikan kesempatan, kesehatan oleh Allah. Insya Allah kita dapat melaksanakan sholat Jumat ma'al jamaah. Mudah-mudahan sholat Jumat kita nanti mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita curahkan atas beliau junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, Allah berikan petunjuk agar senantiasa kita dapat mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, sidang salat Jumat rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan isi khutbah yang Jumat yang singkat ini, Al-Fakir akan berwasiat khususnya pribadi saya, umumnya jamaah Masjid Al-Faizin rahimakumullah, agar senantiasa kita mendapatkan kasih sayang, ridho dan ampunannya Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dalam arti menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Insya Allah kelak kita akan mendapatkan kasih sayang, ridho dan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah. Dalam kehidupan kita, dari mulai akil balik sampai saat ini, boleh kita menangisi sebab anak kita belum mendapatkan pekerjaan. Kita boleh menangis ketika Allah menguji kita berupa kesusahan, kesedihan. Boleh kita menangis ketika kemudian keluarga kita itu belum ada yang menggantikan kedudukan kita sebagai orang-orang yang taat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi seumur hidup yang harus kita kedepankan adalah menangis, yaitu memiliki 3 macam yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kata sahabat Umar, al-buka'u salasatun awdu'in. Menangis itu yang perlu kita lakukan seumur hidup adalah 3 macam. Yang pertama adalah min khaufil azabi, yaitu takut atau menangis
karena takut siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita pernah mendengar atau mempelajari para ulama, Nabi menyampaikan hadis-hadisnya, ketika kita meninggal dunia masuk ke alam kubur, begitu panjang proses kita di alam kubur sampai kemudian di yaumil akhir, yaitu lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Begitu banyak siksa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus kita menangis karena takut siksanya Allah? Karena mungkin kita pernah meninggalkan secara sengaja atau tidak sengaja perintah Allah untuk melaksanakan sholat Allah waktu. Mungkin kita pernah meninggalkan kewajiban yang diberikan kepada kita, baik itu sholat 5 waktu atau kewajiban-kewajiban yang lainnya. Atau mungkin kita pernah melanggar larangan Allah dengan sengaja di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang kemudian menangisi karena takut akan siksanya Allah, maka kafaratul sujud, Allah akan mengampuni dan menghapus kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimahumullah, maka wajar di dalam kitab tafsir Yasin dikatakan innallaha yahriqu minal abdi, sesungguhnya Allah tidak akan membakar seorang hamba yang mana hamba itu adalah shahibal ainain, memiliki 2 mata. Mata yang pertama adalah maksudnya min khasyatillah, takut karena siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mata yang selanjutnya adalah digunakan untuk fisabilillah, memerdekakan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau dalam kehidupan kita harus menjaga keluarga kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah waquduhan nas wal hijarah, yaitu berupa batu dan manusia. Alaiha malaikatun, bahkan penjaganya itu tidak pernah menampakkan wajahnya dengan senyum, tetapi dengan keras dan penuh dengan dendam. Hiladun sidadun layak sunnah ma'amarallahu wa yaf'aluna ma'yukmaru. Bahkan malaikat penjaga neraka tersebut tidak pernah kemudian melanggar atau kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap malaikat-malaikat tersebut. Jamaah sidang sholat Jumat rahimahumullah, sehingga ketika kita menangisi takut akan siksanya Allah, faedahnya yang pertama adalah Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita, dan kelak kita akan selamat besok di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimahumullah. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita menangis tengah malam dalam kehidupan kita sekali, yaitu min rohobatil suhdi, menangis karena takut dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena kita pernah dalam kehidupan kita sombong di hadapan Allah, itu sebabnya kita dibenci oleh Allah. Mungkin kita pernah dalam hidup kita ini pelit atau bakhil dengan harta kekayaan kita, yang apalagi saat ini mendekati Idul Kurban, yang mana kita adalah
memberikan hewan kurban untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, yang dalam hidupnya 1 tahun, mungkin 1 bulan belum pernah menikmati daging. Mungkin juga kita dibenci oleh Allah sebab kita merebut bukan hak kita. Juga Allah mungkin membenci kita sebab hidup kita hanya mementingkan makan dan minum saja. Mungkin juga Allah membenci kita karena kita adalah hanya bodoh dalam menuju akhirat. Jamaah sidang sholat Jumat rahimakumullah, ketika kita tangisi pernah apa yang kita lakukan di hadapan Allah berupa kesombongan bakhil dalam harta kita, maka insya Allah toharotul uyub, Allah akan membersihkan aib-aib kita kelak di yaumil akhir. Bahkan Allah sudah menutupi dosa dan kesalahan kita di hadapan makhluknya Allah. Apalagi kita menangis karena mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang menyebabkan Allah benci kepada kita. Jamaah sidang sholat Jumat rahimahullah, bahkan ketika kita faedahnya menangis karena takut dibenci Allah, kelak Allah akan memberikan derajat di akhirat nanti. Bahkan Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan kelak di akhirat nanti. Jamaah sedang sholat Jumat rahimahullah. Yang terakhir yang perlu kita menangis dalam kehidupan kita 1 kali adalah min khasyatil qati'ah. Kita ini takut akan terputus dari rahmatnya Allah, terputus dari kasih sayangnya Allah. Sebab mungkin terputus dari rahmatnya Allah, kita tidak pernah menunjukkan kasih sayang kita di hadapan anak dan istri kita. Mungkin kita tidak pernah menunjukkan kasih sayang kita terhadap tetangga kita, saudara kita, yang pada waktu itu kita diberikan keluasan rezeki, kita tidak berikan harta kita. Jamaah sidang sholat Jumat rahimahullah, orang-orang yang menangisi karena takut terputus dari rahmatnya Allah, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat tawadu. Bahkan Allah ridho kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimahullah, mungkin dalam kehidupan kita juga pernah kita buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita diuji oleh Allah berupa kesakitan, kesedihan, bahkan kesusahan. Kita sudah buruk sangka kepada Allah, belum kita ikhtiar untuk merubah sakit jadi sembuh, merubah tadinya susah untuk menghidupi keluarga kita sampai dengan peningkatan ekonomi keluarga kita. Justru kita belum ikhtiar, sudah buruk sangka di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Saatnya lah kita menangisi karena khawatir terputus dari rahmatnya Allah. Kelak besok kita akan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sidang sholat Jumat rahimahullah, inilah khutbah Jumat yang singkat ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan ketetapan iman dan Islam sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di hadapan Allah, kemudian manfaat di hadapan makhluk-makhluknya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa lallazina amanu wa 'amilus solihati
wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allah